Baiklah, rekan Seman, saat ini kita berada di ruang suci, ya, di ruang saya dengan istilah Hokkien, ya, tetap masih yang jadul. Di dalam istilah Hokkien kita berada di ruang suci ini di dalam Jiptek Jibun, ya, berarti kita betul-betul konsen saat ini. Dan sebelum lebih jauh memaknai kebaktian suci kita ini, terlebih dahulu kami sampaikan salam Seman. Waite Tungtian, Sanjay, kumaha daramang. Sehat ya, ya gitu tama cagur bagur boga duit karak ngeunah bener teh. Iya cagur bagur teh boga duit mah lieur oge. Ya, oke. Saudara Seman yang berbahagia, semua adalah berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya. Kita bisa eksis di tempat yang suci ini. Tanpa berkat dan kuasanya, kita sebagai manusia tidak bisa apa-apa. Bosu cai jin ham su cai tian. Kita manusia punya bisa, tetap Tuhan punya kuasa. Dan selanjutnya Jin Yu Xiang Guan Tian Pit Xiong Ji. Orang yang punya niat baik, orang yang punya niat mulia, Tuhan pasti kabulkan. Sanjay. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tentu udah punya niat yang baik kan? Saya mau kelitang, mau mendengarkan ceramah, mau dengarkan khotbah atau ciang tau yang akan disampaikan oleh saya yang bernama Im dan Yang. Ya, jadi bila mana ada plus minusnya, ya itulah si Im Yang. Ya, jadi jangan terus diponis wah Im Yang nggak benar, ya. Itulah hebatnya agama kita, selalu tidak pernah kita menyalahkan orang lain, tidak pernah keluh-gerutu kepadanya, bahkan tidak ada sesal penyalahan. Ya, itu menjadi doa kita. Yang ada kita hanya mau belajar dari yang rendah terus menuju tinggi, menempuh jalan suci. Biarlah Dia Sang Pencipta yang menilai dan memberikannya. Sanjay. Nah, di sini kita sebagai seorang Luciao, kita sebagai seorang Konfusian, kalau kita ambil perbandingan ya komparatif dengan saudara kita yang mayoritas dan saudara kita yang lain, ya sering saya sampaikan, kenapa kita ini Nabi Kongcu gitu ya nggak ditempatkan dalam urutan rukun iman, ya. Kita di dalam konsep saudara kita ini ya kita nyaman ngejiplak dia aja, ada rukun iman, ada rukun Islam, ya kita pun ada rukun iman, ada rukun Konghucu misalnya. Nah, salah satu rukun iman itu apa? Ya, sepenuh iman kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi kenapa Nabi Konghucu di urutan ke-6? Mestinya Nabi Konghucu sama Tuhan itu bagaikan perangkok dengan materai itu yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi kita kok, nah itu juga saya ingin bertanya dulu sampai Samu ke Solo, saya mau ke Cicaing, saya menanya itu kenapa bisa urutan ke-6 nggak kedua? Kalau saya perbandingkan dengan saudara kita, ya, ketika dia terjadi apa-apa sering saya sampaikan, gempa bumi, haleluya dari Yesus, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Buddha bless you, Amin Tuhud. Kalau kira Konghucu apa? Nah, ini kan selalu mesti Tuhan dengan Nabi itu udah kita sebut. Kalau saya misalnya ketika terjadi hal-hal yang sangat menakutkan, kita baca Huang Tian Sang Tiguan Hing Licing It Kau Sengjin Tai Seng Ji Seng Sian Surung Sanjay. Ya, dengan menyebut Tuhan yang Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Guan Hing Licing, ada satu ajaran seorang Nabi yang membawa saya berkah, siapa? Tai Seng Ji Seng Sian Surung Sanjay. Nah, kenapa itu tadi ya bisa diurutan ke-6? Mestinya sepenuh iman kita percaya kepada Tuhan, sepenuh iman kita percaya pada Nabi Konghucu, sepenuh iman kita memuliakan, kita sesu. Urutannya menurut saya gitu. Ya nanti kalau di forum-forum ini bisa jadi perdebatan lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Ini sih pendapat saya. Ya, itu bisa diterima, syukur. Ya, yang juga kita pertanyakan lagi. Kenapa itu alasannya bisa Nabi Konghucu ke-6, enggak kedua? Bagaimanapun tadi Tuhan sama Nabi itu udah identik. Nabi itu udah dia wujud Tuhan yang hidup. Menurut saya. Kenapa saya berani berkata itu? Luar biasa Nabi Konghucu itu. Enggak ada ya kecerdasannya, kepintarannya, ya kebijaksanaannya, keagungannya, cinta kasihnya, udah nggak bisa diukur. Dia itu bagai bumi dan langit. Jadi kita percaya, kalau kita percaya bahwa Nabi Konghucu itu betul-betul segala sesuatunya kita yakini bahwa dia itu mau berangkat kerja, aktivitas tahun kita bacakan. Huang Tian Sang Tiguan Hing Licing It Kau Sengjin Tai Seng Ji Seng San Surung Sanjay. Baru saya bawa motor. Nah, kita apa? Ketika aktivitas, kata-kata apa, doa-doa apa. Dan ketika terjadi sakit, bagaimana kita menyampaikan doa-doa kepada saudara kita? Ya tadi, ya saya sampaikan itu. Seperti Nabi Konghucu ajarkan, berdoalah kepada roh yang di atas, roh yang di bumi. Janganlah berdoa kepada roh yang tidak sepatutnya sembah.
Nabi Konghucu kan gitu ngajarkan. Maka saya awali tadi dengan kalimat Huang Tian Sang Ti Guan Hing Li Jing It Kau Seng Jin Tai Seng Ji Seng San Sukun Sancai Konghucu Konghucu Tai Cai Konghucu 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 Tai Cai Konghucu Konghucu Jijian Bi Konghucu Konghucu Jiko Bi. Semua kita harus punya sugesti, punya power, punya keberanian untuk menyampaikan bahwa Nabi Konghucu itu betul-betul pembawa berkah, pembawa selamat. Sampai begitu enggak keyakinan kita terhadap Nabi, terhadap Tuhan? Kalau enggak, kita pertanyakan imannya terhadap Nabi Konghucu. Tan Sing Huang Tian Ten Sun Mutuo. Nah kita percaya, kenapa kita lebih bisa percaya kepada Kuan Kong, Kuan Im? Maaf, pada Kuan Kong itu berapa jauh ukuran Nabi Konghucu itu, dia bisa menyusun kitab sesuwucing. Kuan Kong apa? Maaf, ini bukan itu. Kalau kita ambil komparatif perbandingan. Nah inilah karena kita memahami agama ini tadi sekedar formalitas, sekedar identitas, ya, bukan sampai kepada kualitas iman yang sesungguhnya. Kalau orang beriman itu absolut, mutlak, tidak ada toleransi lagi. Jadi konsekuensinya, maka saya akan menyampaikan tentang iman. Iman itu apa? Ya iman. Boktok itu apa? Ya boktok. Nah inilah. Jadi iman itu apa? Nah kalau kita lihat, ya miau itu apa? Itu luar biasa, kita itu punya arti itu. Xiao itu apa? Kenapa dulu Islam pakai miau? Terus zaman Orde Baru nggak boleh, kita jadi tang. Ya, kita harus tahu itu, historis itu. Maka Nabi Konghucu mengatakan kalau Anda gagal dalam sejarah, Anda akan jadi manusia munafik. Gagal dalam kitab Chunqiu, Anda akan temperamental. Gagal dalam kitab I Ching, kau akan menjadi memperkosa kebenaran. Banyak sekarang para sinseh yang memutarbalikkan I Ching. I Ching itu tauhid. I Ching itu mutlak, absolut, nggak dikomersilkan seperti sekarang kita para sinseh. Siapa itu? Tapi nggak pernah tuh para sinseh memakai I Ching yang mana itu, yang Bunong apa yang Nabi Konghucu. Nah disinilah, padahal kita lihat kalau nggak ada Nabi Konghucu, Imlek juga kacau. Hah? Tapi orang tuh nggak menyadari, tapi tetap orang mau memputarbalikkan tempat ke sejarah, ya jadi manusia munafik. Hah? Bio Hotek Kengsin jadi Bio Kanti Bumi. Oh, Bio Han Tan Kong jadi Bios. Bihara Setia Dharma. Aduh, mabok lah. Siapa itu tugas siapa? Kita punya kewajiban. Maka saya ingin pada adik-adik sekalian, kita bisa tahu itu miau itu apa, ini boktok ini apa. Jadi kita ketika 20 tahun Anda menjadi seorang Ruciao, menjadi seorang Konfusian, tiba-tiba besok membawa bendera orang ini, saya emang nggak aneh, memang nggak ada apa-apanya. Kita nggak pernah punya pesantrenan, nggak punya paguyuban yang kita belajar bersama. Baktian ya pulang udah. Ketika saya khotbah salah nggak ada yang protes. Mesti siap. Ayo kita belajar. Nabi kita belajar. Sehingga konsekuensinya belajar kita itu betul-betul punya makna. Ya. Nah, saudara seiman yang berbahagia. Tadi kita lihat bagaimana sesuatu kita ya, Chung Yung, Tiong Yong. Tiong, Yong. Kalau Tiong itu Yong. Kenapa harus Tiong Yong? Tiong itu tengah, Yong sempurna, tengahnya sempurna dalam kehidupan. Chung Yung. Ya, kalau kita hurufnya itu luar biasa. Ya, kita ambil huruf Chung Yung itu, Ciao itu, Miao itu, Bio itu, Sing itu, iman itu kita. Saya maka ingin coret-coret sedikit. Ya, bukan berarti saya mau menggurui. Ya silakan aja dikoreksi. Saya juga belajar, saya juga otodidak, tidak keluaran pesantrenan. Ya belajar dewek. Ya akhirnya kalau punya salah ya saya maklumin, mau Anda maklumin. Nah disinilah saudara seiman yang berbahagia. Coba kita sama-sama, ayo kita kaji. Singja jusingya jito juto ya. Sing iman. Iman itu harus kita sempurnakan sendiri. Jalan suci pun harus kita jalan sendiri. Kenapa demikian ayatnya bunyinya? Ya iman itu ya tergantung kitanya. Jalan suci pun dia tergantung pada kitanya. Enggak tergantung kepada istri kita yang seranjang. Ya, Anda mau kulitang, nggak tergantung nggak enak ke suami. Kita mau kulitang nggak enak ke tetangga. Itu imannya iman tetangga.
Bukan iman. Ya itulah yang tadi kata kita sendiri yang menentukan. Paham? Ya. Jadi iman itu harus kita sempurnakan sendiri. Jalan suci pun harus kita ini. Jadi konsekuensinya kepada diri kita sendiri, jangankan pada orang lain. Ma istri kita pun kibahan orang cuma dewek. Gua mau kelihatan mau apa pribadi kita nggak tergantung sama istri sama tetangga yang lain. Tapi umumnya kita kelitang itu nggak enak. Ntar sama Pak Eka besok ada apa-apa kita bingung. Oh udah nggak benar itu kelitangnya. Bukan iman. Iman ngaco. Maaf. Sebab kalau kita lihat huruf iman itu sendiri bagaimana? Ntar kita lihat ya huruf gambar ini. Dan miau itu apa? Ya nabi itu apa? Seng itu. Nah inilah sedikit saya punya pengetahuan yang mudah-mudahan boleh berkenan. Plus minusnya tetap kalau ada kurang ya maklum. Nah di sini sesama yang berbahagia. Bersyukurlah kita menjadi seorang manusia. Kenapa saya tetap Konghucu? Kenapa saya ingin menyampaikan ajaran ini yang benar? Ya ini ajaran yang paling hebat. Itu harus fanatik. Nggak ada. Coba saudara kita punya penanggalan, bisa nggak menentukan jatuhnya Cecap Go dengan tepat? Nggak ada. Teman manggalan kita luar biasa itu nabi-nabi kita dahulu kita bisa begitu hebat. Hah? 100 tahun yang akan datang bisa prediksi Imlek itu jatuhnya tanggal berapa? Gitu luar biasa. Itu siapa Bunong Buong itu ya? Cukong Tan itu yang luar biasa diakhirin Nabi Konghucu. Nah, semua kita lihat ya. Apapun sekarang cungku maju berkat peradaban yang 5.000 tahun dilestarikan. Mengacu kepada orientasinya apa yang seperti Nopi Basuki katakan. Ya, seperti apa yang Osman Bakar katakan. Kalau kita ngelihat Tiongkok, kita tidak lepas melihat Konghucu. Kalau kita ngelihat Asia, kita tidak lepas ngelihat Tiongkok. Kalau kita ngelihat Tiongkok, kita tidak lepas ngelihat Konghucu. Tiongkok itu Konghucu, Cina itu Konghucu. Kenapa sekarang Cina begitu? Maka Osman Bakar ya, pakar dunia Islam dari Malaysia, dia katakan, saya juga bingung orang-orang Cina di Malaysia. Ya, dia katakan, apa? Kuutus berbangsa-bangsa, kuutus Rasul untuk bangsanya masing-masing. Ada 124.000 nabi, tapi yang wajib diketahui 24. Siapa selebihnya? Saya yakin banget itu adalah Konghucu. Itu saya punya clippingnya. Hah? Tahun 74 saya punya itu. Nah, dia perbandingan komparatif Confucian dengan Islam. Tapi kenapa itu Cina-Cina yang ada di Singapura, dia ada di Malaysia kata dia, kok alergi apatis terhadap Konghucu? Dia juga pertanyakan, bingung. Padahal itu ajarannya kalau lihat, dia lihat Lun Yun yang diperbandingannya, itu dia bisa samakan dengan hadis di dalam ajaran saudaranya. Nah disinilah, ya, bahkan kita lihat sekarang, ya, orang di dunia ini ya, pada tahun 91 di Paris, deklarasi, ya, yang dapat hadiah Nobel, kita harus kembali ke 25 abad yang lalu, mengikuti ajaran Nabi Konghucu kalau ingin damai. Itu bukan kita pakar-pakar yang dapat hadiah Nobel punya statement deklarasi demikian. Kalau dunia ingin aman, dunia ingin damai, kembali 25 abad yang lalu kepada ajaran Konghucu, sancai. Sehingga ketika argumentasi apapun kita bisa debat, bisa kita counter dengan baik, ya. Konghucu bukan agama, nggak bisa jawab. Konghucu filsafat. Hah? Saya balikan, apa filsafat dengan apa bedanya? Bapak, ya Anda jangan lihat filsafat Socrates Pluto. Konghucu adalah filsafat religius, jadi beda jauh. Konghucu mengajarkan ketuhanan, mengajarkan sembahyang, mengajarkan etika. Hah? Socrates mengajarkan sembahyang enggak? Saya tanyakan. Nah disinilah sedikit hal tapi tetap. Wah agama Konghucu agama Cina. Gimana tuh Bapak? Jawabnya. Saya mah sederhana. Coba saya lihat KTP kamu. Saya lihat. Ya agamanya apa? Hah? Misalnya Islam, saya nggak sebut Anda Arab. Agama kamu Kristen, nggak saya sebut Yahudi. Ketika saya beragama Konghucu disebut agama Cina. Nah ini gimana jawabannya? Semua agama impor Pak, nggak ada yang ekspor. Ya, kebetulan agama saya dari Cina. Ya pasti berbau, berbudaya Cina. Bukan berarti saya jadi Cina, tetap saya orang Indonesia, mati hidup di Indonesia. Dan ajaran Konghucu tidak berbau Cina, semua ajarannya bersifat universal.
Baca belum? Belum Pak. Iya, maka jangan bicara sembarangan. Begitu. Jadi kita debat enak. Akhirnya dia ngomong, oh begitu Pak. Iya, hanya kebetulan agama ini ya dari Cina. Maka Soekarno pidatonya apa? Ya dalam jas merah dan sebagainya. Kalau Anda beragama Islam jangan jadi Arab. Anda beragama Kristen jangan jadi Yahudi. Anda beragama Hindu jangan jadi India. Begitu pun kita beragama Hindu jangan jadi Cina. Tetap kita Indonesia. Maka saya tetap ya istilah-istilah yang udah relevan dengan bahasa Indonesia, misal cap gome, pecun, cheat gue, cioko, udahlah nggak usah tahu diganti. Lidah kita juga lidah jenggol, udah apa? Udah nggak pas gitu ya. Cap gome diganti seume. Tahun baru Imlek mau diganti. Apa di Tiongkok mah nggak tahun baru Imlek? Ya udah tuh, ini menurut saya juga udah yang bersifat udah yang jadi bahasa Indonesia mah udahlah. Kayak cap gome, pecun, tiong cupia. Udah orang lebih boleh itu, kita pergi ke Medan kemanapun dia lebih senang itu. Cheat gue, sembahyang cheat gue. Ini mah, ya silakan aja Anda mau belajar Mandarin silakan. Tapi yang udah merakyat ya kayak macam siomay, bapau, kue tiaw, ya udah gitu udah jadi bahasa Indonesia. Di agama kita itu banyak udah nyari bahasa Indonesia. Pecun, cheat gue, ceit, capgo, mau diganti seumeh, dengan capgo. Kayaknya janggal banget. Enakan udah malam ceit, malam capgo, ya. Orang udah tahu, ya. Jadi nggak usah inilah. Maka statement Hosukang, kalau kita belajar Konghucu itu jangan ke Taiwan, ke Cina sekalipun, belajar ke Indonesia. Ya, Konghucu itu benar-benar diterapkan sebagai agama. Ya, ada ritualnya, bukan hanya filosofi, sanjay. Nah, saudara seiman yang berbahagia, boleh saya turun ya? Oke, terima kasih. Ya, oke. Maaf, Bapak Sisya, ya saya bukan menggurui ya. Ya kita sedikit punya wawasan saya gitu ya. Kajian saya belajar tentang Konghucu ini. Ya, kita bicara iman. Ya, iman dulu apa sih? Iman itu pertama ada huruf. Ini huruf ini punya filosofi apa? Ini gan, yen. Kalau bahasa Mandarin bicara. Jadi bicara ini mulut, ya. Ini satu, ini dua. Vertikal, ya, horizontal. Mulut kita dua kali ngomong. Vertikal, horizontalnya harus bertanggungjawabkan. Vertikal kepada langit, kepada Tuhan. Horizontal kepada manusia. Ya, lu baru boleh ngomong. Disebut bicara gan, jang, yen. Ngomong itu harus dua kali ngomong itu dipertanggungjawabkan. Baru lu boleh percaya. Orang katakan, oh itu ngomong itu merupakan doa. Ya gue mau dari dulu udah tahu. Jadi nggak sembarangan keluar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu. Sebab kata-kata yang keluar dari mulut kita 3 ekor kuda yang canggih bagaimanapun takkan mampu mengejarnya. Maka hati-hati dalam berkata. Hebat enggak? Ya tapi filosofinya begitu. Ayo ngomong teh ulah sembarangan, itu merupakan doa. Tuh gue mau udah tahu itu 2 kali juga. Saya Bu Alap teman saya bicarakan gitu. Oh, jadi berbicara itu nggak boleh sembarangan, paham? 2 ya mulut, ini 2 ya, ini vertikal horizontal. 2 kali ngomong, mulut kita harus bisa bertanggungjawabkan. Lalu boleh Anda bisa bicara, ngomong. Nah, di sini ya ada huruf begini, sempurna. Ini sempurna. Ya, saya juga belum tahu itu terjemahan. Ini sempurna, ini bicara. Jadi iman itu sempurnanya ngomong. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh, iman iya, kalau kamu iman apa? Ya iman kepercayaan absolut, kepercayaan yang mutlak, tidak ada toleransi lagi. Jadi konsepnya kalau kita bicara itu betul-betul absolut, ya. Nah disinilah iman ini, paham? Jadi iman itu sempurnanya ngomong dan perbuatan, itulah iman. Maka dikatakan iman adalah pangkal setiap wujud, tanpa iman suatu pun tiada. Maka orang yang beroleh iman dia akan dekat
kekap sekokohnya. Ya, tidak akan bisa diganggu sampai detik terakhir. Dari buayan asuhan sampai liang lahat, tetap saya Konghucu. Dogma kepada anak saya. Kalau Anda beriman tuh konsekuensinya begitu. Jangan sekarang beriman, di hadapan altar, wah, baca, tiong-yong bab utama, tayak bab utama. Tapi prakteknya besok, kok yang saya mau bercerai, mabok dah. Aku beriman. Apa itu iman apa? Bukan iman, itu mah tukang kacang Bang Iman. Ya, nah iman. Nah, maka Nabi Konghucu dengan konsekuensi imannya luar biasa. Ya, Tiao. Bun. Tiao Bun To. Sek Su Ko I. Tiao Bun To Sek Su Ko I. Tahu apa? Iya ini. Tiao ini pagi. Pagi, huruf hebat pagi itu ini 10. Ini matahari. Ini 10. Berapa? 10 sama 10 berapa? 20. Ini bulan. Terang nggak? Terang kan? Ini Tiao, ini pagi. Pagi mendengar, Bun mendengar. Pagi mendengar, Tao. Sore hari mati pun ikhlas. Karena dia beriman, dia nggak takut. Kenapa ayat ini sampai keluar? Pasti punya historis. Pasti punya alasannya. Betul nggak? Mungkin apa? Pak Bing, pagi mendiang suci, sore mati pun ikhlas. Coba itu argumen Anda gimana itu? Apa terjemahannya gimana? Kalau kita berbuat sesuatu kebajikan di dalam hidup, ketika kita dipanggil kepada Tuhan, kita pun ikhlas. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik di dalam hidup, sayang sekali. Maksudnya itu kan gitu ya. Pasti hampir sama deh ya. Kira-kira pagi melakukan kebaikan, sore mati pun ikhlas kan? Ya, kira-kira begitu. Tapi ini historis, ada historisnya. Ya, ini pagi, ya. Pagi itu artinya terang, 20 matahari dan 1 bulan. Wih, terang banget. Tadi gelap kan malam. Pagi fajar ini artinya hebat nggak pagi itu. Tapi kalau dikasih ini, tar dulu ya, ini kita kasih lari dulu sini. Jadi miau, bio, hebat ini. Jadi bio ini artinya. Berarti bio itu miau itu rumah yang diterangi 20 matahari dan bulan. Rumah yang maka orang yang sering ke miau, orang yang ke bio ini dia akan selamat, dia akan dapat penerangan, dia akan berkah. Iceit dia bermohon kepada Tuhan, mungkin dia susah. Icapgo dia bersyukur kepada Tuhan di tempatnya ini. Hari Minggu mah nggak wajib hukumnya, nggak fardu. Tapi kalau Icapgo wajib. Tapi kita lihat, ngelihat Konghucu mah Pak, kata saya di Citerep, jangan hari Minggu, Icapgo itu membuktikan. Seperti saudara kita, ngelihat orang Islam mah jangan hari Jumat, ngelihat beduk subuh. Itu kata dia, benar nggak? Iya, hari kita mah Icapgo, hari suci kita mah sakral, wajib hukumnya Anda dilakukan, dosa. Begitu Anda lakukan, dapat berkah. Segenap anak cucu Anda akan lestari, sanjai. Dogmanya begitu. Maka saya sama anak saya Kristen, saya dogma begitu. Jadi Icapgo itu orang dulu, emak kita itu udah siap. Icapgo mau itu, ngomong dia nggak sembarangan, udah cai. Kalau kita sekarang cait, kapan dia cait? Iya itu, iya, bulan pun hebat ya. Tuhan berikan fenomena. Di gelap bulan ya kita bermohonlah pada Tuhan, kita susah mungkin. Icapgo besok dapat apa? Rezeki nomplok. Kita bersyukur. Ya hidupnya cuma 2, bermohon dan bersyukur. Tapi tetap Nabi Konghucu tetap di susah pun kita bersyukur. Apalagi di dalam berkah. Double syukurnya. Sanjay. Nah, ini bio. Hebat nggak? Bio itu artinya begitu, rumah. Kalau tadi gitu Tiao, pagi. Kalau gini jadi miau. Nah, udah kesini ya, sedikit saya nyimpang. Nah, Tiao Bunto tadi
Nabi Kongcu itu dia pembawa terang. The word has been deduct too long. And it is the Christian meaning that pastor bring light to people. Sudah lama dunia dikutuk oleh kegelapan. Ini Tuhan menurunkan Nabi Kongcu sebagai pembawa terang. Sanjay. Tapi di kita, Tian He Chi Bu Tau ya. Kiu I Tian Jiang I Hu Chu Bi Bok Tok. Bok Tok ya. Kalau lebih enakan barat menerjemahkan. Bring light to people. Pembawa terang. Nah disinilah. Ini kan pagi kata Nabi Kongcu mendengar jalan suci sore mati. Nabi Kongcu dia pembawa terang. Door to door bersama murid 13 tahun. Dan dari negeri Lo keluar ayo. Ya, dunia udah butuh. Ayo murid-murid sampaikan nih. Dia merasa pembawa mandat langit, pembawa mandat Tuhan. Dia adalah ambasador atase, ya, utusan Tuhan. Dia bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Bun Ong Yao dan Sun kepada rakyatnya. Tapi dia tidak punya otoritas. Ada raja-raja yang punya otoritas. Sampaikan pada raja-raja, hei raja-raja, kamu yang punya otoritas, kamu yang punya kekuatan, punya power untuk menyampaikan ajaran Bun Ong, Jukong Tan ini. Tapi mereka enggak dengerin. Mereka ngibing bersama dayang-dayangnya 3 hari 3 malam. Pemerintahan enggak dijalanin dengan baik. Terus dia bersada pada murid, hei murid-muridku, udah kita tinggalkan. Udah raja-raja udah enggak benar dia kamu. Maka aku sebagai pembawa langit sore mati pun ikhlas kalau dia raja-raja mau menyampaikan ajaran-ajaran raja suci. Itu historis. Nah, jadi ada historis, ada background, ada alasannya. Nggak mungkin Nabi Kongcu mengeluarkan kalimat tanpa ada alasan, tanpa ada backgroundnya. Jadi ini, Tiao Bunto Seksuko, aku sebagai pembawa langit, raja-raja ini saya sampaikan, dia besok menginstruksikan pada rakyatnya untuk menjalankan. Saya sebagai pembawa sore mati pun ikhlas, saya murid-muridku. Ayo, kita tinggalkan. Nah, tapi dia tinggalkan pun ada di Pyongyang ya. Setelah raja muda yang tidak benar itu melakukan sembahyang tangce, setelah dia nunggu orang Arab, udah tertinggal, saya tidak mau lihat lagi, udah nggak bener. Ada kayaknya kan? Nah itu, karena raja muda itu udah nggak bener memimpin upacara, dikasihkan kepada bupati bawahannya, dia ngibing. Udah setelah nunggu orang Arab, saya sudah tidak mau lihat lagi. Kita berikan. Itu selama 13 tahun. Nah disinilah, jadi kita sedikit tahu histori ini Tiao. Nah, iman udah ya, paham kan? Iman al-pangasuin, iman itu tanpa iman apun tiada. Jadi orang yang beriman dia akan dekap sekokohnya. Jadi iman dan persikapan itu adalah sempurnanya omongan dan perbuatan. Ya. Nah, selanjutnya Tojin yang berbahagia. Pagi mendengar jalan suci, sore mati pun ikhlas. Sekarang ini, kenapa sih lambang ini menjadi? Saya mau tanya. Ini lambang apa? Agama apa ini? Ini agama kan gini tuh. Agama apa itu? Lambang apa? Ya, Yahudi. Ini lambang apa? Salah. Gimana ya? Buddha ya. Oh, Buddha. Nah, terus ini Kristen. Ini Islam. Kita ini kan di Cungko enggak ada. Lambang agama Konghucu ini Indonesia. Maka ketika kita jadi Konghucu, ya kita Konghucu Indonesia, enggak ada ini lambang. Ini punya karya kita, punya hasil musyawarah rohaniawan kita. Ya apa? Ini, Ini kenapa Cicaing pakai ini? Kita harus tahu. Kenapa? Ini menjadi lambang kita. Menjadi identitas kita. Kalau kita lihatnya di belakang mobil punya ini, wah orang Konghucu itu. Betul nggak? Di mana-mana, wah Konghucu itu, Boktok. Tapi
Di dunia ini nggak ada ini lambang ini. Nah, kita sepakat Cicaing, ya rekan-rekan ketika itu. Apa identitas kita? Ya, dia udah punya identitas ini. Nah, yang saya tahu kalau di sini di dunia itu saya lihat Sui agama Konghucu itu. Bahkan ada lagi yang pas ini Ru. Kalau dulu sini Ru. Saya di pesawat, naik pesawat. Ada orang sebelah sini ngomongnya, kita juga ngomong. Ya waktu ke Cina. Udah gitu, saya tulis ini. Saya ini orang ini, Indonesia. Oh Indonesia. Oh Omen Indonesia. Ini Jungguo, dia bukan Indonesia. Saya dari sana. Agama saya tulis. Oh langsung dia ngerti. Coba kalau kata saya ini, agama saya ini apa? Nah, ini kenapa menjadi kekuatan kita? Nah, kita Nabi Konghucu bersama murid-muridnya, ada nggak satu ayat yang membawa saya berkah, membawa saya selamat? Banyak banget guru, ajaran guru itu, wah luar biasa semua, hebat-hebat semua. Tapi satu dah tapi saya bisa selamat, bisa berkah, bisa diterima oleh masyarakat. Ya, kata Nabi Konghucu ini Chungsu Tiongsi, ya. Tiongsi itu artinya apa? Ini, ya. Mulut kita harus lurus, ya. Mulut kita tuh harus lurus, sebab dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Ngomong hati-hati. Di sini ada hati. Hati kita, mulut kita harus lurus. Ya, jadi nggak boleh main-main. Chung namanya Tiong juga. Ya, di sini Tiong di sini. Di sini ada hao, huruf hao. Di sini ada huruf mulut. Di sini ada huruf hati. Hati kita, mulut kita harus baik. Chungsu, Tiongsi. Apa Tiongsi? Tiongsi. Nah, akhirnya Nabi Konghucu, Cicaing, Ki, Si, Put, Yok, Bu, Si, I, Busi, I, Jin. Kisi Putyok Busi Ijin. Apa? Nah, itu apa yang diri sendiri inginkan jangan diberikan kepada orang lain. Ya, itu. Jadi hebat itu. Udah kamu selamat memberkahi orang Arab, mau orang India, mau orang Jawa, kalau kita mau dicibit, kalau kita nggak mau dicibit, jangan nyibit. Kalau kita nggak mau dibohongin, jangan bohongin. Selamat Anda, mau siapapun bergaul. Jadi itu kisi putyok busi izin. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Kamu akan selamat. Kamu akan diterima oleh suku bangsa apapun. Kamu eksis dimanapun akan dapat sambutan yang baik. Nah, kenapa harus begitu? Nah, mereka tanya, kenapa Nabi Konghucu itu? Nah, disinilah Nabi Konghucu, ya hebatnya. Su, Hai, Ci, Lui, Kai, Heng, Te, ya, apa? Nah, karena kita di 4 samudra bersaudara, hebat, nggak ada ajaran lain begitu. Kita bisa begitu. Hebat amat Konghucu. Iya Pak, saya itu nggak ngeluh sipit kah, bule kah, negro kah, mancung kah, tetap saudara. Hebat nggak? Jadi kalau disebut agama Cina, saya juga bingung. Bapak pernah baca belum? Nabi Konghucu berkata itu, bahwa di 4 samudra kita manusia bersaudara. Nah, jadi itu hebatnya. Kenapa? Jangan, ini jangankan sama orang lain, sama bini ke perebut tehwe, sampai suling bacok. Nah, itu jangan hanya jadi slogan doang, jangan hanya jadi baliho doang nempel, tapi betul-betul kitsi putih oposisi, karena di 4 samudra bersaudara. Nah, kalau di 4 saudara merasa saudara bagaimana? Terus saya buat Tai Tong Si Kai Tian Ke Tai Peng Ya.
damailah di langit, damailah di bumi, sanjay. Wah hebat amat Pak Imyang. Iya. Hah? Budi Santoso menggetarkan dunia itu kayak kamu yang. Ya bukan, saya juga kajian, saya baca buku-buku lama itu ya, zaman gue tekpai. Jadi baca Kong Tian Siang Te Guan Hing Li Ching It Kau Seng Jin Tai Seng Chi Seng Sia Sukong Ucu. Ujin ciak kiok dipicin-picin kiok tacit-tacin kit siputiok busi izin suhai cuileh kain tai tong sikai tian hitapi sanjay. Itu dampe, itu keng, itu sugesti, itu membuat orang jadi yakin. Hah? Kalau Anda tidak punya keyakinan demikian, maka saya juga bingung beragama itu iman, beragama itu keyakinan, beragama itu kepercayaan absolut. Oh. Lihat Nabi Kongcu, ketika dia keluar rumah, dirinya udah dia persiapkan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Dia seolah sedang menghadapi sembahyang besar. Kalau kita pertimbangan keluar rumah, siapa yang maisyong, ada angpau aja enggak? Ketawa. Maaf minum ya, jangan, itu udah mau berkah. Sebab didorong motivasi udah nggak bener. Kita maka saya ketika merekrut rohaniawan, hey kamu siap nggak jadi rohaniawan? Siap Pak Imyang? Bener. Iya. Nih kita pengabdian. Jangankan bener, salah. Bener kita pasti diomelin, siap nggak? Siap nggak? Siap Pak Imyang. Ada angpaunya kamu siap, nggak ada angpaunya kamu siap. Siap nggak? Siap. Baru saya rekomendasikan. Saya tarik dulu. Jadi akhirnya besok kalau dia ngomong perlu kasih tahu. Jadi rohaniawan ini bukan tempat nyari duit. Jadi rohaniawan ini bukan mencari nama, pengabdian. Ya, ketulusan melangkah itu pangkal kesetiaan. Badai datang pun bukanlah rintangan. Ya, ya Kak, kita harus betul-betul sehingga konsekuensinya kita beragama Konghucu itu bertanggung jawab. Udah begitu saya yakin dah anak turunannya nggak akan ingkar. Saya yakin. Nabi Konghucu kan merestui. Nah disitulah saudara seiman yang berbahagia. Marilah kita menjadi seorang Rujiao, seorang Konfusian yang betul-betul kredibel, ya, yang betul-betul punya tanggung jawab. Ya, selanjutnya banyak lagi hal-hal yang lain. Ya, saya rasa jadi mumet kebanyakan ya. Jadi sederhana aja. Ya, Mia udah tahu kan? Ya, rumah terang. Boktok, ya, udah tahu kan? Besok jangan sampai umat Konghucu bangga tuh pakai gundal gandul pakai kalung. Naon eta? Boktok. Apa boktok? Boktok. Iya, harus tahu betul kamu. Jangan bangga tuh pakai ini boktok. Waduh, bangga. Apa tuh, Bu? Boktok. Apa boktok? Boktok. Ya, itu boktok ini hari ini, tulisannya ini. Oh, jadi apa? Tepak salira. Ya, tungsu, tiongsi. Jadi, oh apa itu artinya? Ya tiongnya apa yang di sini? Oh begitu Pak. Iya. Kenapa begitu? Ya kita di empat bersaudara. Nah kalau sudah bersaudara, bagaimana? Damailah di langit, damailah di bumi. Itu tujuan kita. Nah, saudara seiman yang berbahagia. Nah, saya kebetulan nah ketika kita ada yang sakit, kita sampaikan dulu. Wang Tian Sang Ti Guan Hing Li Ching It Kau Seng Jin Tai Seng Chi Seng Sian Sukong Ju. Nah terus kita sabar. Bosu Cai Jin Ham Su Cai Tian. Ya, kepala doa segala yang sakit. Ya, kita manusia punya bisa. Ya, tapi Tuhan punya kuasa. Tapi Jin Yu Siang Guan Tian bikin. Kita punya niat baik. Kita punya niat mulia. Tuhan kita yakin pasti kabulkan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Roh. Saat ini hamba-Mu yang berbarkatan bernama Imyang dalam keadaan sakit. Berikanlah petunjuk oleh kuasa-Mu yang maha sempurna. Obat hanya syariat, hakikatnya adalah kehendak Kamu. Maka turunlah mujizat-Mu untuk kesembuhan saudara kami ini. Maka kita sebut Kongcu, Tai Cai Kongcu, Kongcu, Tai Cai Kongcu, Kongcu Cician Biru, Kongcu Cihul, Sanjay. Apa artinya itu Imyang? Sebelum ada Nabi Kongcu, belum ada orang yang Nabi Kongcu. Sesudah Nabi Kongcu, belum ada orang yang kayak Nabi Kongcu. Maka dia yang awal yang akhir. Dia yang alfa yang omega, Sanjay. Iya, nggak ada. Ketika ada yang mati, apa yang kita sampaikan? Tai Cai Tian Guan Ban Butusin Lai Tong Tian. Apa itu artinya? Sungguh maha besar Tuhan kali semesta alam. Berlaksa benda bermula dari semuanya kembali kepadanya. Oh, Tai Cai. Oh begitu. Doanya gimana? Itu baru sampaikan itu apa?
ini kita juga apa? Syair-syair kita untuk menyampaikan kepada langit, pada Tuhan itu sampean. Setelah itunya, iya cia sinci sengya, poya cia kue cisengya, hap kue yusin kau cici ya, jong seng pitu supit kue itu sanjay. Di semangat, itulah pernyataan daripada roh. Po jasad, itulah pernyataan daripada nyawa. Hap kue yusin berpadu harus nyawa dan roh, itulah tujuan penjarahan agama. Semua yang dilahiran pasti mengalami kematian. Yang mati pulang kepada tanah. Oh, ada ya? Iya. Kalau dia ini ada 25 abad yang lalu. Oh iya, semua yang bersifat rohani naik ke langit. Sementara jasad yang berasal dari bumi kembali kepada bumi, mudah bisa diterima oleh tercengsin. Ya, itulah doa saya. Oh begitu, iya. Jadi kita itu punya doa-doa yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengantarkan yang mati, menerangkan yang hidup? Ayat apa coba? Kalau saya punya, saya pakai cingsim. Ya, cingsim itu apa? Siapa yang dapat menyelamahinya, dia akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejati, dia akan mengenal Tuhannya. Menjaga hati merawat watak sejati, demikianlah cara mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentang usia pendek atau panjang, janganlah bimbang. Siaplah dengan pimpinan diri. Ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak kita inginkan, terimalah itu di dalam taat dan kelurusan. Kalau kita yakin sungguh-sungguh sepenuh hati menempuh jalan suci, mati di dalam surga. Tapi kalau mati dengan kaki tangan di borgol, jelas mati dalam neraka. Kalau kita mau ambil ekstrim begitu, itu sampaikan kepada apa? Keluarga. Jadi kau usah tak hidup mati adalah firman. Kayak mulia pada Tuhan. Jangan takut, jadi senang. Wah enaknya kalau ngedengar lu begitu ya, gue juga tenang. Iya. Enggak usah, serahkanlah kepadanya. Ya tentang usia pendek atau panjang, janganlah bimbang. Siaplah dengan membina diri. Ada sesuatu yang terjadi. Tidak kita ingin orang suami kita mati atau adik kita. Terima itu semua hendaknya. Kita bisa berapa? Jangan kita, wah nyesel gitu, nggak usah. Tetap happy. Jadi akhirnya dia tenang. Oh iya, udah ada yang ngatur. Hidup hanya sementara. Bagaimana dia nanti setelah mati? Gus ditanya, Gus gimana? Apa masuk ke surga atau ke neraka? Ah sampean Pak ya. Pokoknya telah pulang ke rahmatullah. Gua nggak tahu urusannya. Di surganya. Iya bener, emang betul itu urusan yang kuasa. Nah, Gus ditanya gitu, gimana Gus? Kalau mati masuk ke surga atau neraka? Saya tidak punya kewenangan. Nah, dia katakan apa? Telah kembali ke rahmatullah. Untuk diterima tujuan, saya tidak punya kewenangan untuk memprediksi. Ya memang kita juga begitu, tapi kita yakin kan? Kalau sepenuh hati menempuh jalan suci, mati dalam firman. Tapi mati dengan kaki tangan diikat, jelas mati tidak dalam firman. Itu sampaikan. Begitupun ketika nikah, sampaikan dogma-dogma yang luar biasa. Sehingga orang itu nggak bimbang, nggak ragu ketika nikah, enak aja nikah. Ya, dia baca samkuku kau, oh dibaca ini itu, besok 3 bulan, yang saya mau bercerai, aduh mabok. Maka kita, hei kamu mau nikah, nanti kamu melaksanakan samkuku kau, ya kamu berhadapan dengan langit dan bumi, ya bertanggung jawab bagaimana Nabi Konghucu mengajarkan, ya nggak main-main, bawa keselarasan laksana alat musik, kerukunan di antara kakak, adik dan membahagia, maka berbuatlah engkau dalam rumah tanggamu, bahagiakanlah istri dan anak. Terus tian teput hab ban buput seng tai hun ban si cia. Bila tidak ada keselarasan langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Bahwa pernikahan itu pangkal peradaban sepanjang zaman. Dia memadukan dua jenis manusia yang mereka keluar ke atas untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, ke bawah untuk menyesal. Maka seorang susilawan, seorang koju sangat memulia perkawinan. Nggak main-main kamu. Yang bisa makan kamu ini perceraian. Jadi saya nggak mau kalau besok bercerai, saya nggak bertanggung jawab. Itu urusan kamu sama Tuhan. Segituin di dalam pernikahan. Ya, kita harus berani mendogma begitu. Sehingga konsekuensinya dia bertanggung jawab. Ya, jadi kita ini saya pendapat. Kalau diceritain saya ngelipkan begitu. Kamu tuh dapat melangit tuh, kamu undang teman-teman. Wah, doakan kamu semua ya biar panjang umur, biar sehat, jodohnya panjang. Besok bercerai, mengkhianati itu. Teman-teman kamu yang mengundang mendoakan dikhianati. Nah, oh benar, betul nggak? Begitu kamu telah mengkhianati. Coba teman-teman memberikan ucapan ya biar panjang jodoh, biar punya keturunan yang baik. Besok mau bercerai, doa dia tuh di sembarangan. Nah inilah saudara seiman yang berbahagia,
plus minus tetap tadi saya katakan, saya imyang ya, pasti ada kurang, mohon maaf ya, maklumlah ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dan kita bisa dialog dengan bersama. Saya inginnya dialog ya, interaksi gitu ya, kalau ini kan monoton satu arah. Oke, saudara seiman yang berbahagia, kita datang dalam berkah Tuhan, semoga kita kembali ke rumah masing-masing dalam berkah dan ridhonya dengan penuh iman, tidak ada apapun yang boleh sampai kepadanya, sungguh hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Waite Tung Tian Sanjay.